Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada pertemuan kali ini dengan saya Bapak Abdul Hadir Syahbani. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik saja? Kalau semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya kita pada kelas hari ini akan membahas materi tentang akidah akhlak. Akidah akhlak itu biasanya menjelaskan tentang adab kita tentang perilaku keseharian, entah di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selanjutnya ini kita langsung masuk saja kepada pembahasan, yaitu hubud dunia. Hubud dunia dalam bahasa asingnya adalah materialistik. Bisa dikatakan sebagai sangat senang kepada kehidupan dunia hingga melupakan kehidupan akhiratnya. Seseorang yang mempunyai sifat hubud dunia itu lebih ke mementingkan kehidupan dunia seperti hartanya, suka berfoya-foya. Dia itu tidak memikirkan untuk apa kita hidup di dunia ini. Dia hanya mementingkan dunianya, tidak dalam akhiratnya. Jadi seorang yang mempunyai sifat hubud dunia ini bisa dikatakan akhlaknya itu kurang baik, karena dia bahkan bisa lupa kepada sang penciptanya, dan dia lupa akan kewajibannya di dunia itu apa. Di samping kita belajar kan juga mencari ilmu akhirat kan ya. Jadi juga harus diimbangi, dunia dan akhiratnya juga harus diimbangi. Karena apa? Ketika kita ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia itu juga akan ikut juga. Jadi nggak usah terlalu dibingungkan dalam belajar, dalam kehidupan itu kok aku harus jadi kaya, jadi gini. Nggak usah, jangan begitu ya anak-anak. Itu sebagai penyemangat saja, jangan kok langsung harus tercapai gini. Enggak, kita harus memikirkan akhirat kita juga. Jadi dunia itu hanya transit, kalau bahasanya kita di dunia hanya mampir minum. Jadi enggak seterusnya kita di dunia, begitu. Nah, apa ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hubud dunia itu? Salah satunya adalah yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Nah, seseorang yang menganggap sebagai dunia tujuan utama itu adalah orang-orang yang lupa akan siapa penciptanya dan untuk apa dia berada di dunia ini, kewajiban dia. Selanjutnya yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Nah, ini seperti kayak orang mencuri. Orang mencuri itu kan haram. Dia itu kayak menghalalkan mencuri itu untuk kebutuhannya. Dia ingin hidup mewah, ingin hidup senang, tapi dia tidak ingin berusaha, tidak mau berusaha. Jadi dia menghalalkan segala cara agar dia mempunyai uang, begitu. Selanjutnya adalah kikir. Kikir itu ya gimana ya, bisa dikatakan pelit juga bisa. Nah, seorang yang kikir ini hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, begitu. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ciri-cirinya, masih dalam ciri-ciri orang hubud dunia, yaitu serakah. Orang yang memiliki sifat serakah itu pasti dia pokoknya semuanya pengen dimiliki tanpa memikirkan orang lain. Kayak umpamanya kayak bekerja, dia bekerja itu maunya harus dibayar banyak, padahal dia tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat, seperti
bekerja hanya tidur atau malas-malasan, tapi dia menginginkan gaji yang banyak. Jadi kan tidak bisa dikatakan setara dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia kerjakan gitu. Lanjutnya adalah tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Entah nikmat itu sedikit ataupun banyak, dia tetap tidak bisa mensyukuri. Dia maunya itu terus-terusan tanpa merasa bersyukur. Padahal kunci kenikmatan itu adalah bagaimana cara kita menikmati kesederhanaan yang kita miliki tanpa memikirkan kenikmatan orang lain miliki. Jadi kalau kita bisa menikmati, bisa mensyukuri, insya Allah itu kehidupan kita juga akan nikmat. Kalau seorang yang mempunyai sikap hubud dunia ini lah, tidak mungkin dia akan menikmati, mensyukuri, tetap tidak mungkin itu. Nah, selanjutnya pada materi bab selanjutnya adalah bahaya hubud dunia. Bahaya hubud dunia, mempunyai sifat hubud dunia itu sangat bahaya. Salah satunya adalah melalaikan kewajiban. Ya, seperti yang saya katakan tadi, seorang yang memiliki sifat hubud dunia, dia akan lupa akan apa yang harus dia kerjakan di dunia ini. Kita sebagai umat muslim kan, kita juga harus beribadah, kita juga harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Selanjutnya adalah kikir atau bakil. Ya, seperti tadi, orang yang mempunyai sifat kikir atau bakil ini adalah termasuk orang-orang yang mempunyai sifat hubud dunia. Selanjutnya rakus dan tamak. Ya, tidak beda dengan kata serakah tadi. Dia menginginkan segalanya tanpa menyetarakan apa yang dia lakukan. Selanjutnya adalah cara menghindari sikap hubud dunia. Caranya ada beberapa ya, yaitu menumbuhkan sifat dermawan. Nah, yang dimaksudkan adalah kita harus dermawan, kita harus baik kepada orang lain, tidak hitungan lah, bisa dikatakan seperti itu. Kayak kita harus sedekah, kita tidak boleh tidak boleh serakah, kita harus suka tolong menolong. Selanjutnya adalah melahirkan sifat qanaah. Nah, qanaah harus menerima. Kita harus menerima lahir batin, entah apapun itu yang kita miliki, ataupun entah itu nikmat yang mungkin kurang atau lebih, itu kita harus menerima dan harus bersyukur. Selanjutnya adalah membina sikap zuhud. Selanjutnya yang terakhir yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ini yang paling penting dari semua penjelasan tadi. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Tidak harus nikmat yang banyak, bahkan nikmat yang sedikit pun kita harus bersyukur. Karena apa? Allah tahu kapan kita akan diberikan nikmat dan rezeki yang mungkin akan kita sukai. Karena apa? Ketika kita bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa itu, wah, rasanya itu Masya Allah. Karena apa? Kita kebiasaan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang sedikit, maka ketika ada nikmat yang sangat besar, itu rasanya luar biasa, walaupun hanya sekali ataupun 2 kali. Tapi insya Allah, Allah itu akan memberikan nikmat yang beribu-ribu banyaknya kepada kita. Cuma kita hanya tidak menyadari. Seperti kita diberikan kehidupan yang layak, kita bisa tidur di rumah, itu kan sebuah nikmat. Kita masih bisa bernafas, bangun tidur bisa masih seger, itu kan sebuah nikmat juga. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu hasad. Pengertian hasad adalah, terkenal biasanya itu orang-orang menyebut hasad itu sebagai sifat dengki. Dengki adalah sifat yang tercela, anak-anak. Kenapa tercela? Karena sifat dengki itu
senantiasa hatinya selalu tidak rela akan kenikmatan orang lain. Dia itu merasa iri, merasa dengki, merasakan dia itu tidak terima bahwa orang itu memiliki nikmat yang mungkin baik, jos pokoknya begitu. Seorang yang dengki itu tidak merasakan kepuasan atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad atau dengki itu tadi. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan atau benci kepada entah teman, entah tetangga. Dia itu tidak merasakan syukur kepada apa yang diberikan, tapi malah dia memusuhi teman-teman atau bahkan tetangganya atau saudaranya yang memiliki nikmat ataupun rezeki yang melimpah. Dia itu ingin, rasanya iri, dia itu dengki banget, alhasil dia menimbulkan sifat ingin memusuhi. Selanjutnya adalah tidak bersyukur, yaitu tadi orang yang merasa memiliki sifat dengki, sudah pasti dia tidak bisa bersyukur kepada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perasaan tinggi hati. Ya, dia itu memiliki tinggi hati, overthinking. Dia tidak memikirkan ini itu atau bahkan hanya memikirkan kenikmatan orang lain, sehingga dia memiliki sifat tinggi hati begitu. Selanjutnya adalah kikir atau pelit. Nah, ya itu tadi. Orang yang dengki ketika memiliki nikmat, dia itu pasti pelit, tidak memiliki rasa dermawan, tidak akan bisa mengkasihani seseorang yang sedang membutuhkan. Selanjutnya adalah malas. Ini salah satu orang sifat orang, ciri-ciri orang dengki itu gini. Dia iri dengan keadaan orang lain. Dia ingin seperti orang lain, tapi dia malas untuk mengerjakannya. Ya itu gimana kalau enggak gitu? Anak-anak jangan sampai begitu ya. Selanjutnya adalah akibat negatif sifat hasad atau dengki. Akibatnya adalah memakan kebaikan orang lain. Nah, kebaikan orang lain itu akan selalu dimanfaatkan. Dia tidak memikirkan apa yang diberikan orang lain, tapi dia malah memanfaatkan kebaikan dari orang lain tersebut. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu begitu. Ya lah, bagaimana cara menghindari sifat dengki? Nah, menghindari sifat dengki salah satunya yaitu memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi, selalu mensyukuri nikmat Allah, meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut dari Allah, senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad atau dengki itu tadi merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan menghindari sifat malas. Karena apa? Ketika kita memiliki sifat dengki itu harus kita hindari. Di samping dengki itu adalah sifat-sifat orang yang seuzon terhadap orang lain. Kadang ada tetangga kita atau teman kita yang sedang mempunyai rezeki yang bahkan melimpah, terus kita berpikir, dari mana dia mendapatkan uang tersebut? Apakah dia mencuri? Nah, itu kan salah satu dari sifat kusnudon. Nah, sifat dengki itu tadi bisa menimbulkan sifat-sifat tercela yang lain, seperti contohnya tadi sifat suudzon terhadap orang-orang yang dia iri, dia dengki, yang sangat dia benci begitu anak-anak. Ya, selanjutnya adalah materi-materi berikutnya, bab-bab berikutnya yang akan dijelaskan kepada Ibu Fadila. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu takabur atau ujub.
Dalam bahasa lain, takabur atau ujub adalah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik dari keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan, atau ketampanan dan sebagainya. Orang yang mempunyai sifat takabur sering disebut dengan orang yang bermulut besar, dengan maksud untuk dipandang sebagai orang terhormat oleh orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 146 dan surat An-Nahl ayat 23, yang artinya yaitu tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bentuk dan contoh takabur atau ujub. Takabur itu ada dua. Yang pertama yaitu takabur zahir, ialah takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat. Yang kedua yaitu takabur batin, takabur yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan dan perkataan. Akibat negatif dari takabur atau ujub, yaitu yang pertama, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Dan selanjutnya, menghindari sifat takabur atau ujub, yaitu melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Yang keempat yaitu riya. Berasal dari bahasa Arab ro'a, ru'yan, wa ru'yatan, yang artinya melihat. Menurut istilah, mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, riya adalah perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Lawan dari kata riya adalah ikhlas. Senada dengan riya adalah sum'ah, yaitu membicarakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian dari orang lain. Selanjutnya yaitu contoh riya. Yang pertama adalah riya dengan badan, yang kedua riya dengan tingkah laku, yang ketiga riya dengan perkataan, yang keempat riya dengan amal perbuatan, dan yang kelima riya dengan banyak tanap dan pergaulan. Akibat negatif dari riya, yang pertama, tidak pernah ikhlas dalam amal. Yang kedua, tidak jujur terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama. Yang keempat, suka pamer kepada orang lain, dan yang kelima, apa yang dilakukan tidak bernilai.